Terus kita bakalan sharing poin materi sedikit, kemudian soal. Setelah stand ini teman-teman feel free buat ngechat kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Begitu. Semoga jelas. Ini jam berapa? 13 kan masih jam 2 ya. Nah, ketika kamu menguasai chapter 5, maka kamu menguasai seluruh materi ini. Karena semua berhubungan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman selanjutnya belajar untuk AKL, aku saranin buat perdalam aja soal-soal di chapter 5. Kalau teman-teman bisa di soal-soal chapter 5, insya Allah bisa di soal-soal chapter sebelumnya. Karena kan berhubungan ya, baik amortisasi, kemudian juga ada INA, ada goodwill, dan sebagainya. Itu kan berhubungan. Tinggal kepemilikan ada 100%, lebih dari 50%, di bawah 50%, di atas 20%. Begitu. Kita bakalan coba ulas dari chapter 1 sampai chapter 5. Yang menurut aku poin-poin penting aja yang harus teman-teman take a look, teman-teman harus perhatikan. Jadi semoga ini bisa mencukupin. Nanti kalau misalnya kurang tinggal dibaca-baca lagi PPT Pak Kuat kah atau bukunya kalau emang mau digas gitu ya dalam beberapa hari ke belakang ini, ke depan ini. Yang pertama itu jika fair value net asset itu lebih dari cost of investment, maka tentu ya diakuin sebagai gain bargain purchase. Tentu teman-teman tahu lah nanti ketika si parent itu mengakuisisi si subsidiary, tentu kan dia mengeluarkan cost ya. Cost-nya itu bisa nanti dia mengeluarkan saham, terus dia atau mengeluarkan cash atau keduanya. Nah, ketika cost itu lebih kecil daripada fair value dari net asset si subsidiary, maka akuin sebagai gain bargain purchase. Begitu. Nanti ada selisihnya. Kemudian kebalikannya, jika fair value net asset itu lebih kecil daripada cost of investment, maka akui sebagai goodwill. Nah, nanti mengenai cost dengan book value, tentu ada INA ya, identifiable asset. Kemudian di chapter 1 ini, kita tuh belajar tentang merger gitu. Kita belajar tentang kepemilikan yang 100%. Kenapa sih ini harus di-note? Karena nanti di chapter selanjutnya itu nggak 100%, yaitu 70. Atau nanti di chapter 2 itu di bawah 50, tapi di atas 20. Nah, karena di sini di chapter 1 itu 100% kepemilikannya, maka dia nggak ada NCI, gitu. Nggak ada non-controlling interest, nggak ada pemilik-pemilik masyarakat. Begitu. Di chapter 1 ini kita baca merger 100% kepemilikan, yaitu dengan menerbitkan saham, plus biasanya ada cash. Kalau di chapter 1 ini biasanya untuk parent ketika dia mau mengakuisisi sebagian 100% dari saham anaknya, si subsidiary, dia biasanya menerbitkan saham, nanti misalnya investment in S itu di debit, kemudian di kreditnya nanti ada capital stock, atau mungkin ada agio, atau mungkin dia mengeluarkan cash, maka di kreditnya juga ada cash. Begitu. Tapi biasanya ada cash. Terus nanti jurnalnya, oh ya ini dari jurnalnya. Nah jurnalnya kayak gini. Nanti jurnal investment pada capital stock RE, pada capital stock, dan jangan lupa itu RE salah tulis mungkin. Dan jangan lupa additional paid in capital. Jadi jurnalnya ketika dia menginvestasikan atau mengakuisisi 100% si S, maka si parent bakal mencatat investment in S, kemudian dikalikan common stock dengan par-nya 10, cash-nya sekian, kemudian additional paid capital. Jadi untuk nilai investment in S itu nilai pasar dari saham plus cash. Bisa digini nggak ya? Highlighter. Bentar. Mana laser? Nah, ini laser. Green. Nggak bisa. Nah, jadi ketika investment in S LTD, nah ini kan 11 juta ya. Di 11 juta ini, itu misalnya sahamnya ada 5.000. Ada 5.000 lembar. Nah, nilai pasar itu 10, nilai pasar 20, nilai bukunya 10. Nah, jumlah lembar saham dikali nilai buku itu masuknya di kredit, jumlah lembar saham dikali nilai pasar itu masuknya di investment in S plus cash-nya. Jadi kalau misalnya di sini, ini berarti investment in S ini terdiri dari common stock dan cash. Common stock yang nilai pasar. Berarti di sini 10 juta untuk nilai common stock pasar, kemudian cash-nya 1 juta sama kayak ini, maka di kreditnya ini. Selisihnya masukkan ke additional paid capital. Ini cuma reverse saja teman-teman. Ini kan udah dijelasin. Begitu. Masuk kedua. Coba hati-hati lagi di sini.
Selanjutnya, biaya registrasi dan issuing share itu masuk ke debit additional paid in capital ya. Jadi ketika ada biaya registrasi dan issuing share, biaya yang terkait untuk penerbitan saham itu, yang mana itu biaya registrasi dan issuing share, itu masuknya ke additional paid in capital. Berarti nanti additional paid in capital-nya yang normalnya di kredit, ini kan di kredit ya. Nah, berarti ketika ada registrasi dan issuing share, maka additional paid in capital-nya ini bakal di debit dan kreditnya itu cash. Begitu. Nah, kalau ada biaya konsultan dan lain-lain yang kecuali registrasi dan issuing share, itu masuknya ke administration expense. Maka ketika nanti ada biaya konsultan misalnya 10 juta, kemudian biaya registrasi 20 juta, maka jurnalnya debitnya itu additional paid in capital 20 juta, kemudian debitnya lagi administration expense 10 juta, maka totalnya untuk cash itu dia mengeluarkan 30 juta, begitu. Jangan lupa juga petakan investment in S dan bargain atau goodwill tadi saat mengakui net asset CS. Nah, ini kan di chapter 1 kita bicara 100% ya. Ketika P itu mengakuisisi CS itu 100%. Maka kita harus mengakui aset-aset dari CS. Nah, jurnal itu kayak gini. Oh, CS punya cash, CS punya inventories, dan sebagainya. Begitu. Nah, CS juga punya liabilities dong, gitu ya. Nggak mungkin aset aja. Nah, dia punya liabilities 100. Nah, selisihnya ini dia nanti bakal masuk ke investment in S dan gain bargain purchase. Nah, gain bargain purchase itu di kredit. Tapi ketika ada goodwill, dia bukan gain bargain purchase, itu masuknya di debit. Ini jurnal untuk mengakuin tadi, CS tadi. Begitu. Chapter 1 ya relatif gampang lah untuk kayak gini. Nanti pelan-pelan kita naik ke chapter 5 ya. Kalau ada yang tanyakan langsung aja ya teman-teman. Nah, kita masuk kata-kata bijak lagi. Mungkin benar, bagaimana bisa bantu orang lain ketika diri sendiri pun belum bisa terurusi. Namun ada kalanya itu salah. Aku banyak belajar teman-teman kalau di posisi ini, karena mungkin memang benar semua orang bergerak atas kepentingan. Nah, mungkin benar bagaimana bisa bantu orang lain ketika kita belum bisa bantu diri sendiri, tapi ada kalanya itu salah. Masuk ke chapter 2. Itu jeda-jeda aja, intermezzo. Chapter 2. Coba hati-hati di situ. Nah, setelah tadi kita coba hati-hati di sini, maka kita harus coba hati-hati di situ. Kalau di chapter 1, kita bahas merger atau akuisisi 100%. Maka di chapter 2, kita bahas yang tidak 100%, tapi lebih dari 20%. Nah, kenapa sih aku bikin PPT kayak gini? Ini bakalan membantu dari dua sisi. Buat teman-teman yang belum baca atau mungkin belum nge-review lagi materi-materi sebelumnya, ini bakalan terbantu dengan pemetaan ini. Nah, buat teman-teman yang udah baca, udah belajar dan review materi-materi sebelumnya, bakalan semakin dimantapkan dengan insya Allah dari materi ini gitu. Nah, kalau chapter 1 kita bahas merger akuisisi 100% kan. Nah, di chapter 2 kita bahas yang tidak 100% atau di bawah 100%, tapi lebih dari 20%. Ya harus lebih dong, kalau di bawah nanti bukan equity method gitu kan. Nah, ini aku copy dari Excel aku. Perhatikan alokasinya dan juga selisih di antara semua itu ya. Oke. Nah, ketika nanti si P itu mengakuisisi sebagian saham daripada si S, maka si P ngeluarin cost kan. Nah, acquisition cost-nya ada dong. Nah, di sini misalnya nanti di soal dikatakan dia mengakuisisi si S itu 30%. Atau dia membeli kepemilikan S, interest S itu 30%. Nah, maka ketika dikatakan dia membeli interest S itu 30% sebesar 1.680, jangan lupa dibagikan dulu teman-teman. Bagikan kolom yang 100%, bagikan kolom yang 30%. Ya kalau mungkin kalau di awal-awal kita sering salah kebalik-balik di sini. Nah, ini biar supaya bisa di-tag juga. Jadi ketika dia membeli interest CS itu 1.680 kepemilikan 30%, masukkan ke sini. Begitu ya. Nanti untuk yang 100%-nya gimana? Berarti 1.680 dibagi 30% masuknya ke sini. Begitu. Nah, jangan lupa catat juga berapa sih fair value dari net asset. Ini harusnya NA ya. Kemudian berapa sih book value dari net asset. Nah, fair value dari net asset, biasa tuh kalau di tabel nanti dikasih dua kolom. Satu kolom untuk book value, satu untuk kolom fair value. Begitu ya. Nah, kalau untuk net asset-nya teman-teman harus udah tahu lah. Pasti udah tahu lah ya. Equity-nya tuh net asset. Atau mungkin aset dikurang liabilities. Nah, misal dikatakan yang di kolom itu, yang kolom yang dilampirkan di soal itu biasanya untuk 100%, bukan yang 30%. Jadi ketika kita ketemu di soal tadi, oh ternyata net asset untuk fair value itu 4.600, masukkan ke 100%, jangan masukkan ke 30%.
Nah, kalau orang-orang yang udah sering ngerjain soal, ini bakal terbiasa aja gitu. Nah, untuk kalau book value juga masukkan ke 100%. Oh, mati lampu di sini. Masukkan ke 100%. Nah, untuk yang 30% tinggal kalikan aja berarti yang 4.600 kali 30% masuknya 1.380, 3.900 kali 30% masuknya 1.170. Nah, selisih-selisih ini, Jeffrey juga udah jelasin sebelumnya, nanti bakal masuk identifiable asset dan goodwill gitu. Berarti untuk identifiable asset atau singkatannya INA aja, berarti untuk INA-nya berarti untuk INA itu didapatkan dari selisih fair value dengan book value. Nah, sementara goodwill itu selisih dari acquisition cost dan fair value. Nah, ini teman-teman tinggal selisihkan aja. Begitu. Jadi ini harus diperhatikan. Bisa diklik. Oke. Masih di chapter 2, kita hati-hati di situ juga. Sama, hati-hati juga saat amortisasi identifiable asset-nya atau INA-nya. Karena untuk mengamortisasi si INA ini bisa jadi challenging juga gitu. Nah, ini. Misalnya, misal ada book value, ada fair value, begitu ya. Nah, untuk inventory itu book value-nya 120.000 dan fair value-nya 150.000. Ini soal nih, ini misalnya soal ya. Untuk equipment itu book value-nya 500.000, fair value-nya 460.000. Dan untuk not payable itu book value-nya 300.000, fair value-nya 220.000. Nah, teman-teman harus amortisasi ini gitu. Harus bisa menentukan apakah ini under value atau over value. Ketika book value lebih kecil daripada fair value, maka disebut dengan under value. Nah, sebaliknya, ketika book value lebih besar daripada fair value, maka disebut over value. Itu aturan untuk aset. Tapi kalau untuk liabilities, itu kebalikannya lagi. Begitu. Jadi kalau yang di inventory ketika book value lebih kecil daripada fair value disebut under value, tapi kalau di liabilities disebut dengan over value. Nah, jadi kebalikannya. Ini nulis apa sih? Misal, oke. Nah, untuk di chapter 2, ini kan nilai 100% ya. Jadi ketika si P itu memiliki interest si S itu 40%, jangan lupa selisih ini atau INA ini itu dikalikan 40% saat mengamortisasinya. Begitu. Karena beda kalau untuk chapter 5 itu 100%. Kenapa? Karena dia konsolidasi, dianggap satu kesatuan. Begitu. Selanjutnya jangan lupa under atau over itu mending gunakan tanda positif negatif aja. Terus juga percentage selisihnya. Kayak gini, ini nyambung nggak ya? Nyambung. Berarti 150 dikurang 120 berarti 30 ya teman-teman. Berarti di under value 30. Jangan lupa dikalikan dulu dengan percentage-nya. Baru masukkan ke tabel amortisasi kita. Karena kan kepemilikannya cuma 40%. Kita nggak bicara NCI di sini. Kita bicara CP. Begitu. Jadi ketika ada selisih 30 sebagai under value dikalikan dengan 40%. Masuklah ke inventories. 12. Pas ya? Berarti 30 dikali 40%, 12. Nah, kenapa di sini aku katakan gunakan tanda positif negatif aja? Kalau under value untuk aset, itu gunakan tanda positif. Kenapa positif? Karena ada 12 lagi yang seharusnya diakui, maka kita amortisasi. Ya begitulah filosofinya. Nanti kalau dijelasin panjang, kita bakal ngabisin waktu. Kalau untuk equipment, karena dia overvalue, maka dia negatif. Kenapa harus positif negatif sih? Biar nanti gampang ke sininya, biar nggak terbalik-balik. Kalau untuk not payable, kenapa dia positif? Kita lihat. Book value-nya 300, not payable ya. Fair value-nya 220. Maka ada selisih 280 ya. 280 dikali 40% mungkin 32. Mungkin 32. Nah, berarti kalau misalnya ini dikatakan misalnya not payable ini aset gitu. Ini kan kita sebut dengan overvalue ya. Overvalue ya. Kalau overvalue tadi negatif ya. Tapi karena liabilities, dia bukan disebut dengan overvalue tapi undervalue. Maka dikali dengan negatif jadinya positif. 32. Begitu. Ketika positif negatifnya sudah benar di sini, insya Allah selanjutnya bakalan benar. Nih, katakanlah, ini untuk amortisasi tahun pertama, first year amortization. Untuk inventories biasanya langsung habis tahun ke depannya, kan? Maka dia langsung aja minus 12. Karena kenapa kok minus? Karena kan mau dikurangi, minus 12, biar nanti rumus di amortisasi ini sum aja gitu.
Terus untuk equipment karena ini min 16, kita kan mau bikin ini nilainya berkurang gitu kan atau bertambah, maka kebalikannya. Jadi kebalikan tanda gitu. Oh ini ada chat. Apa chat? Ya, sorry ya kan ada chat. Nggak kelihatan ya. Bentar ya teman-teman. Ini mana lagi kursornya? Kenapa tadi 16 sama 32? Mana ya? Oh ini. Ini ya, 16. Kenapa 16? Kan selisih equipment kan 500 kurang 460 berarti 40. Ya. 40 dikali 40% berarti 16 ya. Jadi jangan lupa dikali percentage dulu. Karena kan kepemilikannya 40%. Untuk non payable gitu juga. Selisihnya adalah 80 dikali 40%, 32. Begitu ya. Begitu. 32. Nah, ketika dia diamortisasi, maka tandanya berlawanan. Nah, untuk di unamortize-nya, tinggal di sum aja. Begitu. Jadi otomatis benar. Jadi kuncinya di initial amount-nya. Begitu. Nah, nilai first year amortization ini yang bakalan dibawa untuk menentukan income-nya. Ini, min 12 ini. Ini yang bakalan kita bawa untuk perhitungan selanjutnya. Dah, begitu. Jelas ya. Masih di chapter 2. Kalau ada amortisasi identifiable asset atau INA, jangan lupa dikurangkan dulu. Nah, ini yang tadi yang aku bilang. Tadi ini kita dapat amortisasinya di tahun pertama, yaitu min 12 ya. Berarti bakalan dikurangi 12. Nah, setelah dapat min 12, ini aku bilang kayak gini. Kalau ada amortisasi INA, jangan lupa dikurangkan dulu. Dikurangkan sama apa? Dikurangkan sama amortisasinya. Contohnya gini. Ketika si S mengakui net income 400, ya, si S ini ternyata di soal dikatakan net income S pada tahun sekian adalah 400. Biasanya kan kita langsung 400 dikali kepemilikan kan. Tapi karena ada yang mau diamortisasi, dikurangkan dulu 400-nya. 400 dikurang 12. Ya kan? Jadinya 388. Baru dikali 40%. Dapatlah nilainya 348. Sudah begitu. Nah ini juga hati-hati. Jangan nanti 40% dikali 400. Berarti 160. Baru dikurang 12. Kan salah. Jadi diselesaikan dulu net income-nya. Net income-nya disesuaikan dulu. Baru dikali kepemilikan. Begitu. Sudah, sekarang kita masuk ke chapter 3. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Chapter-chapternya itu aja. Nggak maksudnya itu aja yang penting gitu. Kalau untuk materinya panjang. Masuk ke chapter 3. Kalau ditanyakan, monggo. Ya, UTS HKL adalah salah satu nilai terburuk di antara matkul lain kemarin di angkatan kita. Walau cuma 20%, tapi kita coba yang berikan yang terbaik gitu ya. Soal kemarin tuh kok nggak cukup waktunya ya. Chapter 3. Ada chat masuk. Emang nggak ada ya chat masuk, itu notif. Oh, restu. Restu lama. 388 kali 40% benar segitu ya? Ntar balik gua. Kalau gua sih. Orang Medan. Nggak, 32 tadi ini gini, sorry. 32 tadi kan notes payable. Nah, untuk notes payable book value-nya 300, fair value 220, maka 300 dikurang 220 adalah 80. 80 kali 40%, 32. Begitu ya tuh ya. Tadi mungkin aku ada salah ngomong. Oke, masuk ke chapter 3. Chapter 3. Setelah kita hati-hati di sana dan di situ, maka kita harus be careful there. Nah, ini bahasa Inggrisnya aja. Masuk lagi, Cek. Yang terakhir tadi, Cok. Oh, awas. Yang dikurangi amortisasi tadi, maksud si kawan itu. Katanya, nah, bentar. Ya. Ini nutup chat nggak? Kursornya nggak nampak. Mana, Mas? Yang di mana, Mas? Yang Maju sedikit. Yang ini slide-nya, Mas. Satu lagi. Balik lagi, Mas. Bukan. Maju. Ini, Mas. Ya. Nah, itu 388 kali 40% memang segitu katanya. Oh, iya ya. Mungkin bisa jadi gini, karena aku kopinya pindah-pindah gitu. Nanti kopi dari sel yang ini nanti rupanya yang atas ini dari soal lain. Takutnya gitu. Mungkin ini bukan dari soal yang ini. Salah mungkin.
Tapi pada teorinya gitulah, teorinya gitu. Pokoknya yang penting paham. Mungkin misalnya tuh, Mas. Karena kalau dikalikan nggak segitu ya, 40% kali 388. Oke, makasih. Oke. Lanjut. Coba be careful there. Nah, di sini kita pengenalan consolidated statement, guys. Jadi chapter 2 itu kita udah bicara tentang kepemilikan 20% sampai dengan 50%. Kita review lagi. Untuk chapter 1, kita bicara kepemilikan yang gampang, yaitu 100%. Untuk chapter kedua, kita bicara kepemilikan yang 20 sampai 50%. Untuk chapter 3, kita sekarang mulai pengenalan untuk consolidated statement. Kalau di sini berarti kalau untuk consolidated secara kuantitatif itu kan 50% ya, 50% ke atas. Begitu. Nah, teori di sini itu sama aja sebenarnya ketika ada selisih antara cost dengan fair value, maka masuknya goodwill atau patent. Nah, ketika ada selisih fair value dengan book value, maka masuknya INA atau identifiable asset. Oh ya, kalau nggak disebutkan goodwill atau patent, maka masuknya goodwill ya. Nah, nanti kalau misalnya di soal tuh nggak dikasih tahu selisih antara fair value dengan cost itu masuk ke paten ya, itu nggak dikasih tahu gitu. Ya berarti kalau nggak dikasih tahu masukkan ke goodwill. Nah, perlu juga dijadikan catatan kalau goodwill itu nggak diamortisasi, tapi paten iya. Itu bedanya. Nah, masih di chapter 3. Yang kita pelajari di chapter 3 itu adalah tentang eliminasi akun-akun resiprokal. Jadi chapter 3 ini kan kita tuh mulai dikenalkan sama consolidated statement. Nah, di chapter 3 ini dia lebih spesifik lagi, dia mengenalkan tentang akun-akun yang resiprokal yang bakalan dieliminasi dengan jurnalnya. Ini, aku ambil lampiran. Jadi contoh jurnal eliminasi investment in S atau jurnal cost of combination. Nah, mungkin ini kalau teman-teman kita ke masa depan di chapter 5, ini kalau nggak salah masuk ke step ketiga. Iya, step ketiga, 4, 5. Step kelima. Jadi ini adalah jurnal eliminasi investment in S. Jadi enggak investment. Ini adalah jurnal eliminasi capital stock, RE, goodwill dan akun-akun resiprokal lainnya. Begitu. Jadi si S kan punya capital stock, S juga punya RE. Sementara kita mau consolidated nih, kita mau mengkonsolidasikan, maka kita harus menghapus tadi. Maka capital stock si S itu kita hapus. Dengan cara dibalik, dikatakan di soal misalnya kapital nilai-nilai sekian, maka jurnalnya adalah kita bakalan hapus pertama capital stock, kemudian kita bakalan hapus RE, kita hapus juga, kita munculkan goodwill dimunculkan, kemudian kita munculkan plan asset net, ini kita munculkan karena ada namanya INA gitu. Nanti untuk soalnya lebih gampang biar lebih jelas. Kemudian untuk di kreditnya ada investment in S, kan juga ada NCI. Karena kepemilikan itu enggak 100%, tapi lebih dari 50%, maka muncullah si NCI. NCI ini masyarakat gitu biasanya. Ini perlu juga di take a look untuk capital stock dan RE, nilai-nilai di sini biasanya itu nilai-nilai dari S. Goodwill kan nilai-nilai yang muncul ya, plan aset juga nilai-nilai yang muncul, tapi capital stock dan RE itu adalah S. Dan perlu juga diingat, untuk jurnal ini capital stock dan RE itu gunakan di awal tahun. Misalnya consolidated itu tanggal 31 Desember 2017, maka gunakan nilai capital stock dan RE itu di awal tahun. Berarti di awal tahun 2017. Kenapa perlu diperhatikan? Karena seringnya terbalik-balik akunnya sih dulu. Lihat itu, tanpa akun unamortized tapi pakai plan asset balance. Udah dikurangi amor di debitnya. Nah, di sini ada jurnal yang versinya itu, dia memunculkan unamortized excess. Ada juga yang dia nggak memunculkan unamortized excess. Tapi kalau aku prefer lebih gampang itu tanpa unamortized excess. Jadi ketika ada aset yang diakuin, yaitu INA tadi, langsung masukkan ke debit. Tapi kalau ada unamortized, dia bakal nanti unamortized masuk sini lagi, kemudian nanti unamortized masuk di kredit, ujung-ujungnya unamortized itu bakalan dihapus juga. Gitu. Jadi karena aku merasa itu nggak penting, ujung-ujungnya dihapus. Gitu. Dihapus itu cuma beda 2 detik. Gitu. Habis begini langsung unamortized dihapus. Gitu. Ya udahlah, nggak usah pakai itu. Nah, juga diperhatikan ketika ada akun-akun resiprokal kayak misalnya dividend payable si S ini itu seluruhnya ke P misalnya.
begitu. Jadi harus dihapus dulu dividend payable-nya, dividend receivable-nya tentu punya P, maka dihapus. Kemudian untuk account payable-nya juga harus dihapus ketika ada additional information. Ketika dikatakan kalau si P punya utang dengan si S atau si S punya utang, kan itu resiprokal ya, begitu. Lanjut. Masih di chapter 3. Tahu nggak sih kalau di chapter 5, 3 lah. Tahu nggak sih kalau di chapter 3 itu ada zona eliminasi resiprokal? Oh iya. Tahu nggak sih kalau di chapter 5 itu ada zona eliminasi resiprokal kan? Ada yang menggunakan cara tanpa unamortized, tapi langsung muncul aset. Tapi sebenarnya di chapter 3 dia dimunculkan unamortized-nya. Nah ini tadi yang aku bilang. Kalau yang munculkan unamortized itu gini modelnya. Jadi capital stock, RE, kemudian tadi masukkan dulu unamortized excess-nya. Di sini bukan plan, bukan inventory, tapi unamortized excess. Kemudian di jurnal keduanya inventory plan yang muncul, baru ada unamortized excess. Jadi karena aku tadi bilang, dia cuma dihapus kelang 2 detik, ya udahlah nggak usah dibuat. Mending inventory dan plan-nya masukkan ke atas gitu. Begitu. Ada lampiran juga. Coba be careful there. Prinsip lepas kerja konsolidasi adalah 100%. Kenapa? Karena NCI udah ada di situ. Contohnya, untuk amortisasi plan aset digunakan nilai yang 100%-nya. Nah, ini nggak ada pula ya amortisasinya. Ini kan worksheet untuk consolidated ya, consolidated statement ya. Nah, di sini itu semuanya tuh pada prinsipnya menggunakan nilai 100%, termasuk untuk amortisasinya. Kalau tadi di chapter 1, aku kan bilang ke teman-teman, di chapter 1 karena dia kepemilikan yang 100, karena dia kepemilikannya di bawah, chapter 2 karena kepemilikan di bawah 50%. Kita kan di chapter 2 nggak bicara consolidated ya. Jadi ketika ada amortisasi INA, itu jangan lupa dikalikan persentase si P dulu. Tapi kalau untuk consolidated kita bicara sebagai satu kesatuan, gitu. Maka amortisasinya itu ya 100%, nggak ada dikali persentase si P. Nah, begitu. Kenapa nih 100%? Karena NCI-nya tuh muncul di sini. NCI itu dianggap di sini. Walaupun dia itu ibaratnya NCI itu orang pinggiran lah ya, pinggir-pinggir gitu kan. Di atasnya semua P sama si S gitu kan. Tapi NCI-nya ada, makanya sebagai 100%, 100% ke satu kesatuan. Teman-teman kalau kecepatan bilang. Oke. Sambil aku mau minum dulu. Nah, ini aku ada video lah 76 detik. Sebentar aja kok, teman-teman. Bisa. Kayaknya aku harus kayak suaranya. And in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. I chose this life and now I must continue it. Semoga terhibur dengan video itu. Jadi semangat terus teman-teman. Aku intinya gimana caranya supaya ya bisa ngasih semangat lah di situ. Sekarang kita masuk ke chapter 4. 2 lagi nih, semangat. Chapter 4 ini kalau di pertemuan dibagi 2 ya, 2 kali pertemuan. Berarti chapter 4 ini termasuk yang panjang. Termasuk juga chapter 5. Kita masuk ke chapter 4. Chapter 4 ini kita harus ada prinsip kewaspadaan. Nah, di sini kita bakal lebih jauh memahami teknik penyusunan console statement. Di sini juga belajar 2 tahun.
Maksudnya untuk konsolnya tuh di chapter 4 tuh bakalan belajar yang 2 tahun. Jadi yang tahun pertama saat akuisisi dan tahun kedua setelahnya gitu. Yaitu udah ada penjelasannya. Ada 7 step yang harus dipahami. Tapi step 1 dan 2 itu di chapter 5. Ayo coba kita lihat step-step itu. Oke. Ya, ada 7 step, kita belajar 7 step di chapter 4. Kita belajar 7 step dan salah satu stepnya itu ada di chapter 3 dan ada juga di chapter 5. Stepnya apa aja ini? Yang pertama, untuk step 1, kita bakalan memperbaiki kesalahan dan penghilangan. Contoh, transaksi yang ada tapi belum di jurnal. Kayak gitulah ya, kayak penyesuaian. Untuk step kedua, kita bakalan mengeliminasi intercompany profits and losses. Jadi induk jual inventory ke anak. Begitu. Ini harusnya ada chapter 5. Ya, ini chapter 5 ya. Contohnya jual beli aset tetap, jual beli inventory, dan sebagainya. Untuk step ketiga, kita bakalan mengeliminasi income dan dividen dari perusahaan anak sehingga saldo investasi itu ke saldo awal. Jadi di step ketiga, si P itu bakal mengeliminasi income dan dividen dari perusahaan anak supaya investment in S itu kembali ke saldo yang seharusnya. Untuk yang keempat, ini bukan bagian P, tapi yang 4 ini NCI sekarang. NCI bakal mencatat non-controlling interest dalam pendapatan dan dividen perusahaan anak. Ya, ketika induk memiliki kurang dari 100%. Tentu dong, kalau misalnya induk punya 100%, NCI kebagian berapa? Gitu, nggak ada ya. Yang kelima, step kelima, kita bakal mengeliminasi saldo resiprokal investasi yang udah di chapter 3 tadi aku sampaikan. Itu step kelima. Nah, untuk step keenam, kita bakal mengamortisasi perbedaan fair value ketika ada excess cost. Misalnya itu paten. Kan ketika ada perbedaan fair value sama cost, maka ada paten atau goodwill. Nah, ketika kita katakan paten, maka ada amortisasi. Nah, mengamortisasi ini dia bakal masuk ke step ke-6. Dan step terakhir, step ke-7 adalah mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Itu biasanya disoal sebagai additional information. Jadi ketika ada utang piutang antara P dan S, kemudian ada dividen payable dan dividen receivable antara P dan S, itu bakalan dieliminasi. Begitu. Jelas ya? Lanjut ke chapter 4 juga Mas Yan. Waspada juga, di bab ini kita perhatikan proporsi NCI. Makanya, net income itu sama dividen, itu dialokasikannya itu ke NCI. Maksudnya apa? Kita lanjut. Pada saat amortisasi di tahun kedua, jangan lupa amortisasinya nyambung. Di bab ini juga sama, perhatikan over dan under value-nya. Aku mulai dari bawah. Tadi kita udah perhatikan over dan under value, ini juga harus diperhatikan, karena ini bakalan terus dibawa perhitungannya. Over dan under value-nya harus diperhatikan. Dan ini maksudnya apa? Pada saat amortisasi di tahun kedua, itu jangan lupa amortisasi nyambung. Misalnya gini, awal tahun 2017, nilai paten itu 40. Kemudian diamortisasi di tahun itu sebesar 10 katakanlah. Maka di akhir tahun 2017, nilainya 30 kan? Nah, 30 inilah yang dibawa ke depannya, jangan yang 40 tadi. Begitu. Gampang kok. Ini mengamortisasi. Ya, contohnya tadi, paten di awalnya 40, tahun sebelumnya itu 40, kemudian dia diamortisasi di tahun sebelumnya 4, maka di tahun ini 36 di awal tahun. Di tahun ini juga bakal diamortisasi 4, maka selisihnya 32, saldo akhir T2. Gampang kok. Masih di chapter 4, perhatikan ini saat menyusun worksheet. Aku ngelampirin ini mau jelasin apa ya? Oh, nah aku ngelampirin ini mau jelasin ini. Kan di chapter 4 ini kan kita udah dikenalin sama consolidated statement. Nah, teman-teman harus udah tahu gitu kan ya, udah mahir mana yang harus sama, mana yang harus bernilai 0, begitu. Nah, ini aku kasih warna. Net profit, ini kan consolidated statement ya, P dan S. Net profit itu yang untuk consolidation 746 itu bakal sama dengan P yang 746. Itu. Terus juga untuk income from S itu bakalan hilang, habis di consolidation. Itu ya. Terus apa lagi? Terus untuk RE itu juga sama. Untuk RE consolidation itu 826 itu sama kayak P 826. Gitu. Memang iya, nanti kan ada cheat sheet gitu. Aku bisa bikin cheat sheet benar. Tapi ada kalanya cheat sheet-nya itu jadi salah gitu. Ketika ada perhitungan, kita butuh pemahaman-pemahaman yang mana yang sama. Jadi ini tambahan-tambahan informasi ya. Terus apa lagi ini? RE-nya itu
Untuk yang P, RE yang ini RE yang ending berarti ya, itu 844. Untuk consolidation 844, jadi sama. Pakai yang itu. Karena menarik di sini. Ini 844 ini, dia nggak diambil dari penjumlahan ini, tapi langsung dicomot dari P 844, langsung diambil ke sini. Ya kalau pakai cicip mungkin otomatis gitu ya, tapi nanti ada kalanya bisa jadi kita perlu pemahaman. Dan untuk ngecek ini benar atau enggak, tinggal jumlahin aja nih. Kolom debit sama kredit. Kalau kolom debit sama kredit itu sama, maka itu insya Allah benar. Ini kita bicara equity method ya. Nanti kalau misalnya ada cost conversion, nah ini debit dan kredit itu biasa nggak sama, beda. Itu cenderung lebih sulit lagi. Untuk investment in S itu habis juga 0. Ini ada soal yang salah menurut aku, makanya yang 7. Jadi investment in S itu 0 juga habis begitu ya. Kemudian juga perhatikan bahwa NCI share itu NCI share itu kan mungkin akun baru ya di tingkat ini gitu. NCI share ini sebagai expense ya teman-teman. Jadi dia ditaruh di atas net profit. Nanti bakal muncul di sini. Begitu. Aku saranin untuk expense gunakan tanda negatif aja biar nanti bawah-bawahnya jadi sum atau sum. Kayaknya udah. Nah ini juga NCI ada yang beginning, ada yang ending. Ini harus bisa dibedakan karena sumber jurnalnya beda untuk NCI yang beginning dan NCI yang ending. RE juga harus dibedakan. Ini RE yang ending dan RE yang beginning. Mana dia? Nah ini. Ya, ini RE yang ini. Ini yang ending juga. Ini RE yang beginning. Harus dibedakan karena sumber jurnalnya beda. Oke. 2,5 tahun kita bersama. Sebenarnya di angkatan ini sih menurutku banyak yang pintar. Namun hanya sedikit yang ambil tindakan. Ya teman-teman mungkin sadar ya, kalau di antara itu banyak sebenarnya yang pintar kok. Cuman mungkin pada malu buat ngajarin teman-temannya atau sebagainya. Semoga bisa jadi renungan sama-sama lah. Begitu. Chapter 5. Sampai sini ditanyakan nggak ya? Aku cek. Oke, chat juga nggak ada. Untuk chapter 5, dikit lagi nih. Perhatikan ini. Nah, kalau di sini consolidated statement-nya ada intercompany transaction. Intinya ada 3 jurnal yang harus dikuasai. Let me give the example. Nah, kalau di chapter 5 itu, di sini dikenalin, ada namanya intercompany transaction. Kalau ada 7 step, makanya termasuk step yang keberapa? Kedua ya. Juga hati-hati dalam membedakan markup dan gross profit ya. Ini juga penting karena bakal menyangkut keseluruhan perhitungan. Nanti teman-teman nggak balance, jadinya bingung. Basicnya ada 3 jurnal ya teman-teman ketika ada intercompany transaction. Misalnya ketika P menjual barang inventory ke S atau S menjual inventory ke P, itu pada prinsipnya bakal ada 3 jurnal yang bakal kita masukkan kepada step yang kedua. 3 jurnal itu apa aja? Jurnal yang pertama adalah mengeliminasi intercompany purchases and sales. Jadi di tahun 2017 misalnya, si P menjual transfer pricing-nya itu 20.000 ke S. Maka 20.000 tadi itu harus dihapus, dibalik. Sales pada COGS. Itu jurnal pertama. Jurnal yang kedua itu namanya mengakui beginning inventory yang berhasil terjual. Jadi, kan tadi kita bicara 2017 ya. Misal 2017. Ternyata di 2016 ada ending inventory yang masih sisa. Itu kan kita tangguhkan ya. Nah, di tahun 2017 itu berhasil dijual. Maka kita akuin kan, kita akuin profitnya, maka masuk ke jurnal kedua yaitu investment in S pada COGS. Nah, masih berlanjutan lagi, ternyata di 2017 juga masih ada ending inventory. Maka jurnal adalah COGS pada sales. Begitu. Gampang ya. Nah, untuk ini markup dan gross profit simpelnya gini, aku nggak bisa bikin perhitungan. Markup itu berarti dari cost. Dia based on cost. Kalau gross profit based on sales. Contohnya, teman-teman semoga bisa bayangkan. Contohnya si P jual ke S itu cost si P itu adalah 10.000. Markup-nya 20%. Maka P bakalan menjual ke S itu 12.000 ya, karena markup-nya 20%. Begitu. Berarti ada keuntungan 20% dari cost. Sehingga total jualnya adalah 10.000 ditambah keuntungan 2.000 atau 20% dari 10.000, 12.000. Itu namanya markup. Gross profit itu kebalikannya.
Jadi kalau misalnya si P itu jual ke S seharga katakanlah 100.000, cost nilai sales dia 120.000 misalnya. Si P jual ke S nilai sales atau nilai transfer pricing si P itu 120.000, ya. Maka misal dikatakan gross profit-nya 120% dari sales. Maka di 120% dari sales ini, 120% ini ada nilai cost, ada nilai profit. Jadi di 120% itulah terhubung, dua-duanya nyampur. Tapi nanti kalau misalnya kurang jelas nanti bakal di Excel deh. Agak susah juga nyampein secara lisan. Chapter 5 dikit lagi. Di sini juga dikenalkan downstream dan upstream. Downstream ya tentu down to the earth. Ya, down to the earth, ya downstream berarti dari P jual ke S. P kan peringkatnya tinggi nih, jualnya ke S. Downstream, kemudian upstream itu dari S jual ke P. Bedanya itu. Beda jurnalnya apa ini? Beda jurnalnya. Tadi kan udah dibilang ya, kalau yang namanya intercompany profit atau intercompany purchases and sales, itu ada 3 jurnal yang bakalan kita buat. Nah, 3 jurnal ini itu downstream kayak gini. Tadi yang aku contohkan ke teman-teman tuh downstream ya, sales pada COGS, investment pada COGS pada inventory. Kalau upstream untuk jurnal 1 itu sama aja, untuk jurnal ketiga itu sama aja, tapi bedanya ketika mengakui beginning inventory atau merecognize deferred unrealized profit tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada NCI yang ikut menanggung atau mengambil profit. Jadi nggak hanya investment, tapi NCI. Tinggal dikalikan proporsi aja. Begitu. Cuma bisa, masih di chapter 5. Dikit lagi. Ini contoh kalau upstream nih. Kalau contoh downstream, cari sendiri. Nah, kalau untuk upstream, contohnya itu gini. Karena upstream yang nanggung profit itu adalah kedua belah pihak, yaitu P dan NCI, maka untuk upstream, keduanya dihitung. Calculation for P, calculation for NCI. Kita mulai dari calculation for P dulu. Ternyata si S ini punya net income tahun itu 1.000. Tulis 1.000 dong, gitu ya. Tapi si P ini punya kepemilikan 90%. Nah, maka dia harus di-adjusted net income to P 90% kan, 900. Ternyata ada amortization tahun itu 45. Nah, dikurang 45 dulu. Jadi 855 adjusted net income after amortization. Nah, setelah 855, maka kita siap nambahkan profit dari inventory tadi. Pertama di add dulu. Add ini apa? Mengakui profit tahun lalu gitu yang berhasil terjual. Ternyata profit tahun lalu itu sekian gitu. Ini 72 berarti 90% berapa ya? Aku nggak sempoh. Jadi misal sekian gitu ya. Misalnya profit tahun lalu itu yang diakuin itu 100 gitu, 100. Si P punya kepemilikan 90%, berarti 100 kali 90 masuk ke sini gitu ya. Sama kayak NCI juga nanti masukkan ke sini. Ya, ini nilainya segini. Tadi kan contoh doang. Nah, untuk less-nya itu berkurangnya itu ketika tahun ini ada ending inventory, maka dibagikan juga untuk si P berapa, untuk si S atau untuk NCI berapa. Terus guys, perhatikan juga guys, amortisasinya guys. Harus tahu pakai yang mana untuk amortisasinya, buat entar ngejurnal. Nih, misal ada dua aset yang muncul, inventories dan goodwill. Oh, difference-nya itu 30-30 gitu ya. Difference ini maksudnya over atau under value. Ternyata di amortisasi itu setahun. Kalau goodwill kan nggak di amor ya. Setahun. Maka untuk 2016 si inventory bakalan di amortisasi 30 kan. Maka unamortized-nya di akhir tahun 2016 itu 0 dong. Tapi sekarang kita bicara consolidated statement yang 2017. Jadi meskipun di soal dikasih tahu kayak gini, tapi pada nyata-nyatanya di 2017 tuh nggak ada yang muncul kecuali goodwill. Karena inventory udah habis di tahun sebelumnya. Jadi perhatikan perbedaan tahunnya gini. Itu sih yang mau sampaikan. Beberapa poin lagi yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Hampir sejam juga. Ini tadi udah aku jelasin. Jurnal 1 itu adalah omission dan error. Jurnal kedua adalah intercompany transaction. Jurnal ketiga adalah ketika ada kita meng-recognize income tadi dan juga menyesuaikan investment ini S punya si P.
Udah aku jelasin. Dan terakhir, Dan terakhir, yang mau aku sampaikan ke teman-teman itu lanjutannya. Jurnal 4 sampai jurnal ke-7. Nah, jurnal keempat tadi contohnya kayak gini. Jurnal keempat adalah merecognize atau mengakui NCI share. Maka jurnal adalah NCI share pada dividends dan NCI ending. Nah, ini teman-teman. Walaupun biasanya nggak ditulis NCI ini ending atau beginning sih. Tapi kalau aku ngerjainnya aku tulis supaya memudahkan untuk di worksheet-nya. Kalau untuk merecognize NCI share itu namanya NCI ending. Dia bakal masuk ke worksheet di bagian yang ending. Selanjutnya, untuk jurnal kelima, itu kita mengeliminasi reciprocal transaction. Punyanya si S. Capital stock ini punya S, RE ini punya S. RE ini gunakan RE yang beginning. Capital stock nggak peduli mau beginning mau ending, biasanya sama aja capital stock. Untuk paten, ya gunakan yang awal tahun. Nah, ini juga penting, patennya gunakan yang awal tahun. Mana? Nah, misalnya di sini ada paten, bukan di goodwill, dia bukan gunakan yang di sini, bukan 2017 unarmored, tapi gunakan yang 2016 unarmored. Ya. Kemudian paten udah muncul, masuk ke investment in S dan NCI begini. Ini tinggal proporsi dari ini. Jurnal ke-6 adalah adjust account to fair value. Ketika ada paten, maka ada amortisasinya ya. Masuk ke paten yang dikurangi 50. Kemudian ini biasanya kan bisa juga depreciation expense. Tapi biasanya di worksheet itu nggak ada depreciation expense. Namanya other expense. Ya udah ada kalau gitu. Masukkan 50. Terus jurnal ke-7 itu to eliminate other reciprocal value. Jadi ketika ada additional information bahwa ternyata si P ini punya utang sama si S, berapa? 100. Ya udah dibalik-balik aja. Sudah selesai. Nggak ada pertanyaan? Aku cek dulu. Ini gimana ya? Keluarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita balik ke soal dulu. Bentar ya teman-teman. Aku matiin kamera nggak apa-apa ya? Habis kuota nih. B tadi kenapa ya paten yang dipakai? Oke, ada pertanyaan. Oke, aku share screen lagi yang tadi. Bentar ya, ada pertanyaan tadi. Pertanyaan adalah kenapa yang paten yang dipakai itu 2016? Oke. Ini kan. Nah, kenapa tadi aku bilang patennya pakai yang 2016? Karena ini tuh gunakan yang awal tahun sebenarnya. Ini gunakan yang awal tahun. Jadi capital stock itu karena dia sama aja awal sama akhir, RE itu gunakan yang awal tahun 700, patensi itu gunakan yang awal tahun juga yang 450. Misalnya ini ya, misalnya di paten gitu. Gunakan yang awal tahun yang ini yang 2016 unarmored. Karena kan 2016 unarmored ini kan adalah nilai akhir di Desember 2016 ya. Nah, nilai Desember 2016 kan sama dengan nilai Januari 2017. Maka gunakan yang ini. Begitu. Tapi nanti kita lihat di soal lagi. Semoga terjawab. Kalau belum terjawab, chat lagi ya di situ. Kita diskusi. Oke, paham katanya. Thank you. Oh ya, promosi juga kalau teman-teman ada yang mau jadi tentor untuk angkatan 2019, PPN, PPH, ke UPUP dan sebagainya, boleh chat aku ya. Kasihan mereka MKB semua. Nah ini kita mulai yang simple dulu, masih sempat kok. Kita ambil yang P52 untuk computations upstream sales. Kalau goodwill kan udah biasa ya. Biasa tuh kalau chapter-chapter sebelumnya kan kita bicara yang downstream gitu ya, yang downstream. Sekarang kita coba yang upstream dulu deh. Misalnya P itu mengakuisisi 90% dari S pada book value di Januari 2016. Intercompany purchases and sales-nya itu seperti ini gitu. Jadi tahun 2016
Si S itu jual ke P, namanya juga upstream ya teman-teman, maka si S itu jual ke P. Di tahun 2016, si S itu jual ke P 200.000, tahun 2017 sekian, 2018 sekian. Nah, intercompany profitnya berapa? Ini nih yang penting yang harus dicari. Berapa? Oh, dikasih tahu ternyata. Dikasih tahu. Di soal dikasih tahu. 15.000, 12.000, 24.000. Ini karena ini nggak ada rumusnya ternyata. Nah, ini udah dikasih tahu. Udah gini ya. Nah, financial statement untuk Desember 31 2018 itu sebagai berikut. Sebagai berikut, nih dikasih tahunya kayak gini, financial statement-nya ini. Ini yang disoal. Nah, jelek. Nah, ini tambahan-tambahan aku aja nih. Nanti ya. Dikasih tahu financial statement-nya kayak gini. Teman-teman juga bisa buka mungkin bukunya. P52. Tapi kalau emang mau sekalian dibuka, bilang aja nanti aku bukain sekalian di sini. Udah, ini yang dikasih tahu terus kayak gini. Terus yang dibutuhkan apa? Dia nanya, coba siapkan yang terstruktur lah gitu ya. Showing computation for each of the following consolidated. Nah ini, dia minta nyiapkan schedule untuk perhitungannya. Perhitungan dari consolidated cost of sales. Atau perhitungan untuk COGS. Dia nanya untuk COGS ini, berapa gitu. Untuk consolidatednya berapa nilainya di sini gitu. Ini masih tahap-tahap gampangnya. Ini di mana hitungannya? Oh, di atas. Nah, tadi kan dikasih tahu nih ya. Dikasih tahu si S itu jual ke P sekian. Si S itu mengakui keuntungan sekian. Gitu ya. Nah, sementara di soal ditanya berapa sih COGS untuk yang consolidated, untuk yang ini. Gini aja. Berapa sih itu? Gitu kan. Diketahui di soal P itu punya 625, S itu punya 300. Nah, kita sesuaikan. Sekarang kerjaan kita disesuaikan ini kan. Nah, untuk COGS ini, kalau teman-teman udah hafal jurnalnya, tanpa pun di jurnal, begitu, tanpa pun di jurnal, teman-teman bakal bisa masukkan ke sini. Ini aku pakai jurnal enggak? Nah, jadi untuk yang 24.000 itu didapat dari 2018. Kenapa? Yang 24.000 ini kan adalah intercompany profit yang masih ditangguhkan ya, karena kan di tahun yang bersangkutan masih ditangguhkan. Nah, jurnal untuk yang ditangguhkan gimana? Yang step kedua itu. Jurnal yang ditangguhkan itu COGS pada inventory, iya kan? COGS pada inventory. Makanya karena COGS di debit, masukkanlah di debit. Di debit sini. Gitu. Ya. Terus kreditnya tentu yang tahun sebelumnya. Tapi COGS ini kenapa bisa 312 bukan 12 doang? Jangan lupa untuk COGS nggak hanya profit tahun sebelumnya, yaitu jurnalnya adalah investment in S pada COGS, tapi juga ada jurnal yang namanya sales pada COGS, yaitu mengeliminasi intercompany purchases and sales. Jadi ada 12.000 ditambah 300.000, ini penjualan dia di tahun bersangkutan. Ya kan? 300.000 tambah 12.000, 312.000. Begitu. Maka didapatlah consolidated-nya 637. Nomor 1 kelar, masuk ke nomor 2. Random dulu. Nomor 2. NCI share for 2018. Dia nanya, berapa sih NCI share for 2018? Berarti kita harus tahu dulu income-nya kan. NCI share-nya kan income. Income untuk si NCI. Dikatakan net income S itu 150.000. Dari mana ini? Dari ini. Ini ya. Net income S itu 150.000. Tentu harus disesuaikan dulu dong dengan net income yang diperoleh NCI, karena kan bukan NCI doang yang punya. Kebetulan karena P punya 90%, maka NCI punya 10%, 15.000. Kemudian ada add dan less. Add-nya apa? Add-nya adalah recognized for deferred unrealized profit. Less-nya apa? Less-nya adalah deferred unrealized profit. 1.200 dan 2.400. 1.200 dari mana? 1.200 adalah kepemilikan si NCI dikali yang mau diakui yang mana? Yang ini, yang 12.000. Ya kan? Ini kan yang mau diakui, ini kan profit tahun sebelumnya, 2017.
Berarti kalau untuk yang ini, untuk yang less-nya ini, yang deferred-nya ini, berarti gunakan profit yang tahun ini. 24.000 dikali 10%, 2.400. Dapatlah sekian. 3.800 ini bakalan di jurnal menjadi NCI share pada apa? Pada dividen dan NCI. Yang ketiga, ada namanya kok ada namanya? Dia nanya nih, si Kesu nanya, nomor 3 nih, coba deh, berapa sih consolidated net income for 2018? Ya, kalau untuk bicara consolidated net income, ya kita bicara dulu ini untuk yang P, berarti ya. Perhitungan income from S untuk P, ya. Net income S tadi diketahui 150.000 dari sini, terus net income S untuk P-nya itu berarti dikali 90%, 135.000. Kemudian add-nya adalah profit tahun sebelumnya dikali kepemilikan 90%, kemudian deferred-nya adalah profit tahun ini dikali 90%. Maka dapatnya sekian, begitu ya. Yang 4, nomor 4 apa katanya? Nomor 4 NCI at December 31. Dia nanya, berapa sih nilai NCI pada akhir tahun? Dia nanya gitu. Berarti kan ini gitu. NCI interest at. Nah, dia nanya NCI itu berapa nilainya di consolidated. NCI itu kan ada nama NCI beginning, ada yang ending. Jurnal-jurnal itu tadi yang aku bilang di sini. Ini di antara 7 step tadi itu, ini kita pilih yang ada NCI-nya aja. Ini yang pertama, jurnal 1. Itu ini namanya jurnal untuk mengakui profit tahun sebelumnya. Yang upstream, ingat ya teman-teman, ini upstream. Maka muncul NCI ending 1.200 debit nih. Terus yang kedua ada namanya jurnal untuk mengakui net income, ya kan? Berarti NCI share 13.500 pada ini asumsi nggak ada dividen. Terus untuk yang ketiga itu ada namanya untuk mengeliminasi akun-akun resiprokal, ya kan? Yaitu capital stock punya S, RE punya S, kemudian pada investment pada NCI. Nilai-nilai ini kemudian dikurang dan ditambahkan, dapatnya sekian. Ini. Gampang ya? Oke. Belum ada pertanyaan kan? Ini gampang. P8 dulu deh. Nah, kalau udah, kita masuk ke P58. Yang consolidated work papers yang modelnya dalam stream. Sales. Ini yang diketahui, tapi coba aku bacakan aja. Teman-teman butuh soalnya atau langsung dari sini aja ya? Bagusnya gimana? Coba aku konstruksikan jadi bentuk soal nih. Jadi diketahui kalau P itu mengakuisisi, mengacquire, si S itu 100%. Berarti gampang dong. Nggak muncul NCI-nya. Coba dulu yang 100%. Tapi ini masuk ke chapter 5. Ini masuk ke chapter 5. Jadi P mengakuisisi itu 100%. Si S pada Januari 1, 2016. Sebanyak 660 dengan nilai itu cash gitu. Jadi P mengakuisisi CS sejumlah 100% kepemilikan pada awal tahun 2016 dengan cash 660. Pada saat itu capital stock CS itu 300. Kemudian return earning CS itu 300. Kemudian ternyata ada under value inventory 30. Dan sisanya itu masuk ke goodwill. Juga diketahui bahwa under value inventory itu berhasil dijual pada tahun 2016 di tahun yang bersangkutan. Begitulah kata soal. Terus juga diketahui di soal itu, pokoknya soal dia mendeskripsikan yang kurang lebih intinya gini. Pada tahun 2016 pada tahun akuisisi, si P itu jual ke S dengan nilai jualan itu 100 dan gross profitnya itu 40. Begitu. Terus si tahun 2017 si P itu jual lagi ke S dengan salesnya 120, gross profitnya 48. Ini gross profit ya. Dan nanti dibandingkan dengan sales. Begitu.
Terus diketahui juga di soal bahwa tahun 2016 itu ending inventory CS itu 50. Kemudian ending inventory CS tahun 2017 itu 30. Nah, itu diketahui di soal. Kemudian ada lagi tambahan di soal, dikatakan bahwa additional information adalah S itu berhutang ke P 17 perak lah misalnya, katakan $17 on account at December di akhir tahun 2017. Nah, ini ya soal-soalnya, teman-teman udah bisa lah mencerna ini. Kalau belum, chat sih. Jadi kita jawab, udah cukup informasinya kayak gini, udah dipetakan juga, kita masuk ke jawab. Kita jawab. Nah, kita jawab dulu. Kan kalau tadi di awal aku juga udah sampaikan teman-teman, kita bagikan dulu jadi 2 kolom. Karena ini kebetulan dia kepemilikan 100%, ya aku cuma 1 kolom. Tapi kalau misalnya dikatakan kepemilikan 90%, ya ini dibikin dulu 90% gini gitu. Nanti cost investment-nya kan 660, berarti 660 itu dimasuk di 90%. Nanti 100%-nya tinggal 660 dibagi 90%. Tapi karena 660 ini kepemilikan 100%, maka udah cocok deh masuk ke 1 kolom. Begitu ya. Udah. Kita coba hitung deh, ada selisih apa aja sih di sini? Itu yang paling pertama, teman-teman kerjain. Cost of investment yang dikeluarkan si P itu adalah 660. Diambil dari ini tadi, dalam bentuk cash. Kemudian book value-nya itu ini, capital stock tambah RE. Nah ini juga, gini teman-teman. Kalau di akuntansi, capital stock dan RE yang disebutkan di soal itu book value. Sebesar harga buku gitu. Tapi kalau di pajak itu yang diakuin yang fair value. Berapa nilai wajarnya. Nah, jadi karena di akuntansi ini tuh pokoknya teman-teman harus ingat deh, ini 300 ini adalah book value. Kenapa aku bilang gitu? Karena kemarin sering terbalik-terbalik juga gitu bagian ini. Jadi ini 300 tambah 300 ini adalah book value. Berarti book value dari net assetnya adalah 300 tambah 300 jadinya 600. Selisihnya 660 dikurang 600 60. Ya dong. 60 ini terdiri dari apa? Tadi kan dia mengatakan di sini bahwa ada undervalue inventory dan sisanya masuknya ke goodwill. Berarti 60 ini terdiri dari inventory dan goodwill. Gitu ya. Inventory dan goodwill. Kok bisa ada inventory dan goodwill? Kenapa nggak inventory doang? Karena kan ini aku menyelisihkan antara cost dengan book value. Bukan cost dengan fair value, bukan fair value dengan book value. Tapi cost dengan book value, maka ada keduanya di sini. Kemudian kita amortisasi. Kasih warna biar cantik. Kita amortisasi. Ada inventory dan goodwill. Goodwill nggak bakalan kita amortisasi, maka nilai 30 terus. Untuk inventory tadi dikatakan ada berapa? 30 kan? Ada undervalue 30 untuk inventory kayak gitu. Ya udah berarti undervalue inventory 30. Karena undervalue maka gunakan tanda positif. Untuk aset 30. Kemudian untuk goodwill kenapa bisa 30? Karena kan tadi selisih cost dengan book value kan 60. Ketika inventory udah 30 ya sisanya goodwill dong 30 gitu kan, 60. Amortisasi time itu adalah 1 tahun untuk inventory habis di tahun itu. Maka 30 dikurang 30, ini harusnya pakai minus saja, lebih gampang. Berarti di sini harus dikurang karena negatif. Berarti di akhir tahun 2016, si inventory udah habis kan? Sekarang masuk ke 2017. 2017, si inventory udah nggak ada lagi. Tapi sekarang munculnya goodwill. Dan goodwill itu nggak diamortisasi. Sehingga total amortisasi di tahun 2017 itu 0. Sehingga teman-teman nanti nggak bakal ada jurnal amortisasi, karena dia 0 di sini. Jadi harus bisa bedakan mana tahun sebelumnya, mana tahun ini gitu. Udah, kita keluar dalam mengamortisasi. Sekarang tadi kan ini udah dikasih tahu ya, kayak gini lah bentuk intercompany transaction-nya. Kayak gini lah bentuknya gitu. Coba kita pindahin dan kita olah. Ini aku olah di sini. Ini di soal, ini dikatakan di soal ya. Ini olahan tambahan. Untuk yang pertama. Kita kan teman-teman, kalau ada inventory, ada penjualan antar induk dan anak, antara parent dan subsidiary, maka kita bakal mencari berapa sih profit tahun ini yang unrealized,
dan berapa profit tahun sebelumnya yang udah diakuin seharusnya, dan berapa penjualan tahun ini, karena ada 3 jurnal yang bakalan kita munculkan. Nilai 3 itu harus udah teman-teman tahu bakalan dicari gitu. Nah, untuk mencari unrealized profit dari ending inventory itu nyarinya di bawah sini. Yang di bawah sini. Kan diketahui soal bahwa tahun 2016 ending inventory CS itu 50. Tahun 2017 ending inventory CS itu 30. Tapi kan 50-30 ini adalah kan TP atau transfer pricing. TP itu apa sih transfer pricing? TP itu adalah nilai jual antara parent dengan subsidiary atau antara subsidiary dengan parent. Itu sebutannya TP biar gampang, biar beda namanya juga. Itu penjualannya. Jadi kalau transfer pricing ya dari sini juga. Jadi ini adalah nilai TP, nilai transfer pricing. Jadi ketika P menjual ke S, P itu menjualnya itu inilah nilai jual endingnya. Berarti di nilai jualnya ada profit yang seharusnya nggak boleh diakuin karena belum terjual. Maka dikatakan unrealized profit. Nah, kita cari profitnya berapa? Untuk mencari profit ini, kita butuh yang namanya persentasi keuntungan itu berapa sih gitu. Nah, makanya kita butuh nilai yang di atas ini. Dikatakan bahwa P jual ke S itu 100, itu nilai sales-nya, atau mungkin nilai TP-nya kalau teman-teman mau. Gini. Oke. Dikatakan juga gross profit 40, maka kan tadi aku bilang nih, bedakan markup dengan gross profit. Kalau gross profit adalah dia di based on sales. Ini adalah keuntungan. Karena kita bicara gross profit, maka dia based on sales. Makanya persentasinya adalah 40/100. Itu kalau gross profit. Tapi kalau markup, dia based on cost. Makanya ternyata percentage untuk 2016 diperoleh 0,4 atau 40%. Untuk 2017 juga 40%. Gitu. Nilai inilah yang penting buat menentukan ending inventory selanjutnya. Kasih warna biar cantik. Nah. Jadi udah dapat 0,4, maka 0,4 dikali 50 dapatnya 20, 0,4 dikali 30 dapatnya 12. Ini yang penting untuk dalam jurnal nanti. Kasih warna lagi. Oke. Sekarang setelah kita tahu berapa profit yang unrealized, kita tahu juga berapa amortisasinya, ya kan? Kita juga harus tahu nih, sebelum kita ke jurnal-jurnal kita harus tahu berapa sih net income si P, net income yang bakalan diakuin si P. Kan ini downstream. Berarti bebannya itu bakalan diakuin oleh si P dan kebetulan 100%. Begitu. Nah, dia dikatakan bahwa net income S itu 100. Dari mana 100? Ambilnya dari sini. Nih 100. Dari mana 100? Ambil dari sini. Ini 100. Net income S. Karena kepemilikan si P 100%, maka kita nggak perlu menyesuaikan lagi. Udah semua lah punya si P. Kemudian amortisasinya juga tadi 0 ya teman-teman. Nih, gunakan amortisasi tahun ini. Itu 0. Nggak ada yang perlu diamortisasi. 0. Kemudian net income adjusted to pay, ya sama aja kan 100, nggak ada amortisasi. Kemudian juga untuk tambahan, tadi ada add, ada less. Ada add, ada less. Add adalah mengakui profit, less adalah menangguhkan profit. Untuk add, itu 20 dari mana? Tadi kita udah tahu bahwa profit tahun sebelumnya yang terjual di tahun ini, itu 20. Karena kepemilikan P itu 100%, ya udah masukin semuanya 20. Kalau untuk deferred profit itu yang ditangguhkan. Di tahun ini ada ending inventory yang belum terjual, maka profitnya kita tangguhkan. 12. Maka minus 12. Jumlahkan ini ya dari net income add minus less dapatnya 108. Ini 108 adalah net income for P yang nanti bakal masuk ke jurnal income from S. Nanti bakal masuk ke step kelima. Setelah kita sampai ke tahap ini, tahap-tahap pendahuluan gitu ya, tahap-tahap pendahuluan, kita udah masuk ke tahap-tahap pendahuluan yang dimana kita menyiapkan alat tempur untuk melakukan 7 jurnal. Sebenarnya teman-teman ya, untuk chapter 5 ini, kita tuh selalu berkutik-kutik di 7 jurnal, 7 jurnal gitu. Ininya aja gitu, udah masuk ini, masukkan ke sini. Udah gitu aja. Tapi kalau yang agak lebih susahnya lagi itu yang dia cost conversion gitu.
Yang dari cost dia dikonversi dulu ke equity. Itu terjadi ketika si S itu dia nggak, ketika si P itu dia mencatatnya nggak menggunakan equity pada tahun berjalan, tapi dia menggunakan cost. Jadi harus ada penyesuaiannya lagi. Udah, kita udah siap alat tempurnya. Ini kasih warna dulu biar cantik. Nah, masuk ke jurnalnya. Jurnal pertama, karena jurnal pertama tadi tentang apa? Error dan omission, nothing, nggak ada yang mau di jurnal. Jurnal kedua itu kita bakalan mencatat, mengakui, menyesuaikan, mengeliminasi intercompany sales, ya. Jadi yang pertama adalah penjualan antar perusahaan anak dan induk, sales pada COGS, ini jurnalnya, ini udah template lah. Tapi kalau mau filosofinya boleh nanti. Terus juga ini 120 dari mana? Dari penjualan tahun ini, nih. Gunakan yang 2017 ya. Jangan gunakan yang tahun sebelumnya nih. Nih, nilai dari ini. Jadi yang penting di chapter 5 ini adalah kita tahu nilai ini semua dari mana. Nilai ini semua dari mana. Karena kalau soal yang lebih advance, dia bakalan nggak belak-belakan ngasih tahu net income-nya segini loh. Gitu. Dia nggak bakal ngasih tahu kalau penjualannya segini loh, nggak. Kita bakal ngulik-ngulik dari sini berapa jumlahnya gitu. Jadi kalau paham mana sumber-sumbernya nanti bakal lebih gampang. Ini jurnalnya untuk yang sales pada COGS. Kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah investment in S pada COGS. Ini adalah jurnal untuk mengakui profit tahun sebelumnya yang berhasil dijual di tahun ini. 20. Dapat dari mana? Dari ini tadi. Ambil dari sini teman-teman. 20. Atau dari sini deh. 20. Terus COGS pada inventory adalah menangguhkan profit tahun ini. 12 dari yang ini. Ya kan? Terus jurnal ketiga adalah mengakui income from, mengeliminasi income from, dan menyesuaikan investment in S-nya. Karena income from ini dia normalnya itu di kredit. 108 dari mana? Dari perhitungan tadi kita nih, 108. Masuk ke sini. Income from S, jangan lupa ada dividen. Dividennya berarti 100% dikali 50. Dividen ada di sini, teman-teman. Nggak perlu dikasih tahu juga ada di sini. Ini 50. Udah masuk ke 50. Selisihnya adalah investment in S. Jurnal keempat adalah perhitungan NCI. NCI nggak ada karena kepemilikan 100%, kosong. Jurnal kelima adalah mengeliminasi reciprocal akun. Jangan lupa ini gunakan nilai awal. Gunakan nilai awal. Tahun. Capital stock pakai 300 karena capital stock itu bakalan sama aja nih, 300. Yang punya S ya. RE begini pakai yang awal, jadi jangan pakai yang RE ini. Jangan pakai RE ini 430. Jangan juga pakai RE ini 430, tapi pakai RE ini yang 380. Yang begini ya. Masuk ke 380. Goodwill jangan lupa, ada goodwill yang muncul tahun ini, dia gunakan yang unamortized. Yang awal tahun, sorry ya, pakai yang ini. Kebetulan ini sama nih, kebetulan 30 sama 30. Tapi kalau misalnya ini bukan goodwill tapi paten, misalnya di sini 20, gimana? Jadi teman-teman takutnya ngambil dari nilai ini. Jangan pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Pakai yang 30 yang ini. Nah, yang 30. Ini boleh pakai yang unamortized excess gitu ya, jurnal kayak gitu yang udah aku jelasin di slide. Atau langsung aja ke goodwill. Kemudian munculkan investment in S. Nggak ada NCI, kosong. Jurnal ke-6 adalah menyesuaikan fair value karena tahun ini nggak ada amortisasi, maka jurnal ke-6 kosong. Jurnal ke-7 adalah mengeliminasi akun-akun intercompany profit, intercompany lainnya, reciprocal lainnya, sorry. Tadi kan ada additional information di sini. Additional information-nya dikatakan bahwa si S ini punya utang sama si P. Nah, karena utang itu dibawa sampai mati, maka utangnya harus dihapuskan dulu. Gitu. Account payable S pada account receivable. Sudah selesai di jurnal. Begitu. Kok yang lain ada yang 8 jurnal, 9 jurnal ya? Nah, itu penyebutannya aja. Kadang ada juga yang ini jurnal 2 nih. Ada yang bilang ini jurnal 3 gitu. Ya totalnya jadinya 9. Tapi yang di buku 7. Pakai yang 7. Udah, setelah kita kelar dengan ini semua, maka inilah yang bakalan kita bawa ke worksheet. Inilah yang bakalan kita bawa ke worksheet. Ini worksheetnya. Kertas kerja P di tahun 2017. 2017. Ini nilai yang diketahui di soal ini ya. Ini nilai yang diketahui di soal. Ini diketahui di soal.
Jadi aku pindahin aja supaya nggak nyalin soal, aku langsung pindahin ke worksheet begini. Nah, dah. Sekarang kita mulai dari sini. Mana sih yang perlu diperhatikan? Oke, pertama sales. Diketahui di soal bahwa P punya sales 800, S punya sel 400. 800 tambah 400 gitu ya. Terus ada penyesuaian kan sales, jangan lupa. Sales itu jurnal yang paling kedua. Jurnal yang kedua, 120. Dari mana? Dari ada eliminasi intercompany sales. 120 ambil dari ini. 120, maka di sini masuk. Karena sales itu normalnya di mana? Sales normalnya itu di kredit, maka 800 ditambah 400 itu 1.200. Karena ini debit maka dikurang ya, dikurang. Ada chat masuk. Oke. Mau nanya PPT sama Sina dibagi nggak ke grup angkatan? Ya kalau teman-teman mau bisa aku bagi, feel free buat bagi-baginya aja. Begitu, FH. Ternyata gini ya ngomong 1,5 jam ya. Kok rasanya sakit tenggorokan. Salesnya 800, ya 400. Terus tadi ini 120 ya, ngambil dari sini 120. Ini 1080. Mungkin teman-teman bisa pakai rumus-rumus kayak gini, if bla 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 bla. Aku coba pakai kayak gini, pakai if and dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah pernah nemu error gitu. Jadi konsepnya harus paham. Walaupun ini membantu, aku tinggal tarik-tarik aja ke bawah. Ada beberapa yang nggak pakai. Ini karena baru muncul nih biasanya, baru muncul yang belum aku sempat tarik ke bawah. Bisa pakai itu. Tapi nanti ada indikatornya yang bakal aku sampaikan. Tapi kalau nggak pakai if ya gitu, 800 tambah 400 dikurang 120 dapatnya 1080. Kelar nih sales, kelar. Sekarang income from S. Income from S itu gimana pun caranya harus hapus gitu ya. Tujuan kita menghapusnya. Maka 108 dikurang 108. Teman-teman, kenapa ini kok bisa masuk debit sih? Kenapa ini masuk kredit? Ikutin aja jurnalnya. Ketika jurnalnya di debit, maka masukkan ke debit. Ketika jurnal di kredit, COGS di kredit, maka masukkan ke kredit. Begitu. Ya. Oke, kita masuk ke income from S 108, debitnya 108. Karena income from S itu normalnya di kredit, jumpa sama debit, maka dapatnya 0. Ya. Ini sumbernya 3, jurnal ketiga. Itu kenapa perlu buat ngasih ini label jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Jadi langsung masuk 2, 3. Ketika ada salah, gampang tracingnya. Berhasil ini kosong, masuk ke COGS. COGS ini yang banyak deh. Nah, ini kan dia masuk di sini, masuk di sini. Diketahui di soal COGS 400, 200, kemudian ada penyesuaian debit. COGS ini tadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini. Ini COGS ya. Ini juga COGS. Ini juga COGS. Berarti COGS di debit berapa? 12. COGS di kredit berapa? 120 tambah 20, 140. Benar ya? 140, 12. Nah, ini gimana jumlah ke sampingnya? Ini tinggal tambahkan aja kan, karena namanya juga P dan S jadi ditambah. 600, min 600. Karena COGS itu balance-nya di debit, normalnya di debit. Maka karena ini juga negatif, maka min 400 dikurang 200 dikurang 12. Berarti min 612. Ya kan? Min 612 ditambah 140. Maka 472. Karena ini dia menggunakan tanda negatif, jadi agak bingung. Nanti teman-teman agak terbalik-terbalik di sini. Ya, mungkin membantunya template aja bisa. Tapi kadang ada salah juga. Ini 472. Ini pakai if. Nah, ini kan ini di bawah juga terikut kan. Karena ini depreciation expense ini nyempil dia waktu bikinnya. Ke bawah ini ikut. Untung aja nggak ada nih guys. Depreciation expense tadi udah dikatakan kita nggak punya ada expense depresiasi tahun ini. Maka depreciation expense-nya juga kosong ya. Tinggal tambahkan ke samping. Other expense juga nggak ada, samping. Net income controlling share ini 206, S-nya 100, consolidated statement-nya 206. Begitu. Balance ya. Jangan lupa 206 itu sama ini. 206. Ya, ini harus sama ini.
Jadi consolidated statement itu sama sebenarnya kayak net income yang diakuin P206. Sudah, cuman dia bedanya di sini, di komposisinya itu beda komposisinya. Ini tadi kita bicara income statement. Sekarang kita bicara retained earning. Retained earning tentu ada yang beginning kan, ada yang beginning punya P606 masuk ke sini, P itu nggak bakal ada penyesuaian. Kemudian RACS ada, yaitu 380 di sini kan, kredit. Terus ada 380 juga di debit. Dari mana? Dari ini, jurnal kelima. Jurnal kelima. Nih, RE. Itu kenapa penting? Buat bedakan mana RE yang begini, mana yang ending. Jadi teman-teman ngambil RE ini, 380 ini, dari yang ini. Ini. Bukan ngambil yang dari yang bawah. Mana? Ini, 430. Salah. Udah kosong, RE juga harus kosong, ini juga harus kosong, harus habis. Jadi yang muncul adalah RECP. Udah, add net income. Nah, net income-nya ambil dari atas, teman-teman. Ambil yang dari atas. 206 ini ambil dari atas. Ini juga, ini ambil dari atas. RE ditambah net income, dikurangi dividen kan, rumus RE ending kan. Nah, deduct dividen. Dividends. 150. Nah, dividen si S ini bakalan dihapus. Tuh, min 50 kan. Dari mana dia? Ini. 50. Ya kan, dihapus ya. Min 50. 50. Sudah, ini 100 sama dengan ini kan, sama. Terus RE ending 712 itu harus sama kayak ini. Bukan 712 ditambah 430 dapatnya ini, enggak. Tapi 712 itu dapat dari atas. 712 dapatnya dari atas juga, dan keduanya sama. Begitu. Ada chat masuk. Oke, ada yang nyemangatin. Ya, makasih. Masuk ke balance sheet. Setelah di retained earning, masuk ke balance sheet ya teman-teman. Nah, balance sheet ini relatif lebih gampang lagi. Setelah ini balance, kita masuk ke balance sheet. Ada yang cash, ini di soal diketahuin. Ini cashnya sekian. Tadi nggak ada jurnal untuk cash. Account receivable itu sekian. Ada jurnal untuk account receivable dari mana? Dari tadi, ya dari tadi. Dari jurnal ke-7 ini. Yang tadi ada additional information. 17 masuk ke sini, dapatnya sekian. Ini teman-teman kayaknya paham lah ya, tambahkan ke samping. Non receivable kosong, namanya juga template, jadi nggak ada. Inventories ada pastinya. Ini 12 dari mana? Dari menangguhkan. Nah, ini menangguhkan di sini ada inventories ya. Ini kan jurnal menangguhkan. 12 masukkan ke kredit. Ini balance-nya di debit, dikurangi kredit, dapatnya ini. Untuk land juga kosong, building juga kosong, plan juga kosong, other current asset juga kosong. Nah, kalau kosong gini kan enak deh teman-teman, gampang. Nah, investment in S-nya, ini pasti ada. Namanya juga investasi antara parent dan subsidiary kan. Investment in S-nya itu 748. Nah, ini ada dua pihak dia, ada di debit, ada di kredit. Sumbernya di jurnal 2. Ya tinggal ambil aja dari sini, teman-teman tinggal masukkan aja. Nih, ada nih investment in S, masukkan ke debit. Investment in S, masukkan ke kredit. Investment in S, masukkan ke kredit. Makanya jadinya ini. Debit, kredit, kredit. Kosong, harus habis juga. Habis. Udah, kosong, masuk ke dividend receivable. Nggak ada. Goodwill, tadi kita nemu goodwill kan, nemu goodwill maka diakuin goodwill-nya, masuk ke sini. Amortisasi eksesnya nggak ada, masuknya di sini. 1932. Yang namanya balance sheet tentu yang namanya balance sheet itu aset harus sama dengan liabilities dan equities ya. 1932 itu harus sama dengan 1932 yang ini. 1812 yang ini harus sama 1822 ini. Tapi yang di sini yang perlu diperhatikan adalah 1932 yang liabilities, ini kan liabilities ya, liabilities dan equities itu yang 1932-nya itu udah non controlling gitu. Non controllingnya nyelip di sini. Tapi karena ini kepemilikan 100%, ya udah nggak ada, kosong ini kan.
Nah, account payable-nya di sini tadi ada menghutang gitu ya, 17. Ada liabilities kosong, capital stock tadi udah kita hapus, maka yang punya S bakalan dihapus, dapat 600. RA ending 712. Ini, teman-teman, ini ngambil ini yang ini, itu ngambilnya dari yang sini. Tengok. Nah, jadi jangan ikut dijumlahin. Jadi kalau ada template, nanti kalau teman-teman tarik ke bawah semua, dari sini teman-teman tarik ke bawah gini, kan salah. Karena di sini nggak ngambil dari situ. Gitu. Udah, 712. Main kontrolnya kebetulan karena kepemilikan 100% jadi kosong. Ini sama dengan ini ya, namanya juga balance sheet. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, ini balance sheet. Terus juga di sini juga harus seimbang. Nah, nih. Nah, kalau versi aku, ini hijau-hijaunya aku gunakan conditional formatting. Jadi dia bakalan nge-hijau sendiri. Misalnya kita bikin 0. Nah, hijaunya nggak ada. Aku pakai conditional formatting, jadi memudahkan lah kalau menurutku. Nah, di sini aku gunakan patokannya itu 16 sebagai parameter. Jadi ada 16 hijau. Ini ada 16 hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya menurutku 16 ini udah cukup gitu. Udah cukup mewakili worksheet yang benar. 16 hijau di sini. Terus correct ini bakalan otomatis juga. Jadi kalau teman-teman bikin 1, ya false gitu ya, salah berarti. 16 ini manual. Jadi teman-teman, ada sih rumusnya, dia bisa dihitung hijaunya gini. Tapi itu kalau nggak salah dia pakai modul dulu. Jadi 16 ini manual, teman-teman hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai semua 16. Ya udah kalau dapat 16 ya tulis 16. Correct. Tapi kalau dapat 15 atau 13 salah. Nah, ini untuk yang jurnal lengkap, ini yang worksheet lengkap ya. Ada yang worksheet yang simple gitu, yang dia nggak 16 parameternya. Harus dikurangi lagi gitu. Ini yang normalnya kayak gini. Itu P58. Ada yang ditanyakan? Jelas semua ya? Oke, kalau udah jelas. Gimana? Aku merasa sudah cukup. Teman-teman gimana? Udah merasa cukup? Boleh di chat aja mungkin. Ini direkam nggak ya? Oh, auto ngerekam. Oh, aku sendiri ngerekam. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan. Yang penting tadi konsepnya teman-teman. Kalau soal-soal selanjutnya itu bakal sama-sama aja sih. Penting banyak kerjain di chapter 5 aja udah mewakili insya Allah. Chapter sebelumnya, karena harus paham chapter sebelumnya. Begitu. Gimana, cukup? Kalau emang udah, mungkin kasih jempolnya atau angkat tangannya, apapun yang kalian bisa punya. Aha. Oke, cukup ya. Ya, selanjutnya tinggal gitu-gitu aja. Insya Allah gampang kayak yang setelah UTS. Kalau yang sebelum, mungkin terakhir tadi ada slide tambahan dari aku sebentar. Nah, kita akhirin slide ini. Tipsnya jangan gunakan cheat sheet siapapun kalau nggak ngerti makainya. Jadi, kalau mau gunakan cheat sheet orang-orang, ya pastikan dulu paham gunakannya. Jangan di hari-hari gunakan baru nggak paham. Karena bakal ngabisin waktu. Terus juga alokasikan waktu sejak awal sebelum ujian. Aku pernah ngelakuin buat alokasikan waktu, misalnya AKL nih, ada 4 soal alokasikan waktu. Soal 1 tuh 30 menit paling nggak harus kelar. Kalau nggak kelar harus disiplin move on ke soal selanjutnya. Dan itu berhasil gitu, work. Tapi kadangnya aku nggak gunakan itu lagi, mungkin karena lupa. Terus juga perhatikan nilai-nilai yang harus balance. Kayak tadi kan udah ada nilai-nilai yang harus balance. Kerjakan lebih mudah, itu yang kayak biasa. Dan tinggal doa. Nah, ini sebagai motivasi, nilai UTS ku sebenarnya 50-an teman-teman, tapi semua bisa lah asal ada kemauan menjadi tentor. Nah, menjadi tentor di sini adalah motivasiku, makanya aku mau belajar. Karena aku pengen jadi tentor sejak awal, sejak nilai UTS ku 50-an. Jadi karena nilai UTS ku 50-an waktu itu, aku termotivasi buat jadi tentor supaya aku belajar dan juga supaya bisa ketemu teman-teman juga. Jadi terima kasih ke teman-teman semuanya, angkatan D3 2018. Jangan lihat aku sebagai ketua angkatan, tapi lihatlah sebagai teman kalian, kayak biasanya. Dan jangan pandang D3 Pajak 18 sebagai sekadar angkatan, tapi pandanglah sebagai teman seperjuangan. Udah terlalu banyak hal yang sama, mulai dari matkul, dosen, kelas, PKL, KTTA, semua sama gitu ya.
Jadi itu udah menjadi alasan buat kita seperjuangan. Mungkin itu aja. Ntar aku hidup kamera dulu. Ya, itu aja dari aku teman-teman. Makasih banyak udah hadir hari ini. Semangat terus UASnya. Semoga nilai UAS teman-teman semua lebih bagus dari UTS. At least gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu. Moga-moga nanti semester selanjutnya aku jadi tentor lagi. Ya udah. Gitu aja. Kalau ditanyakan silakan PC. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak, Cok. Siap, sama-sama semuanya. Thank you, brother, sister. Kasih, Wi. Ya, thank you. Lai. Aku end meeting ya for all.